Balas dendam. Itulah kata yang tepat untuk pertandingan antara Indonesia yang akan melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di Stadion Gelora Bung Karno. Wow, ini kata yang layak kita sematkan guys, balas dendam. Karena apa? Kita harus membalaskan dendam di dua hal. Di pertama, itu kita karena dihancurkan di Piala Asia di babak 16 besar oleh Australia dengan skor 4-0. Itu merupakan kekalahan yang menyakitkan sehingga kita tersingkir dari babak 16 besar Piala Asia. Tapi kita memang mesti akui saat itu memang kita sangat jauh levelnya. Dan juga kita belum banyak pemain-pemain diaspora yang saat ini menghuni timnas Indonesia. Tetapi meskipun level kita kemarin itu jauh di atas Australia di babak 16 besar Piala Asia, tapi kita berhasil memberikan kita bilang kesulitan kepada Australia. Bahkan pelatih Australia sempat terkejut melihat timnas Indonesia sekarang. Maksudnya sekarang itu yang saat itu ya, ketika mereka mencukur habis Indonesia, ia terkejut karena Indonesia bisa merepotkan Australia. Sebagaimana kita ketahui di sebelum-sebelumnya, di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Australia itu sangat mudah untuk mengeksploitasi pertahanan timnas Indonesia. Tapi baru kali ini ia melihat timnas Indonesia berani pegang bola, berani build up serangan dari bawah dan tidak banyak long ball. Nah, ini menandakan bahwasanya Australia juga sudah mewaspadai, sudah bisa mengetahui bahwasanya Indonesia punya potensi untuk mengganggu singgasana mereka di kualifikasi Piala Dunia ini, guys. Ditambah lagi Indonesia saat ini sudah diperkuat berbagai macam pemain diaspora yang statusnya grade A. Contohnya aja Bang Jai. Bang Jai ini merupakan salah satu back, bisa kita bilang back grade A lah, yang karena sudah bermain di Liga Italia, di liga utamanya yaitu bersama klub Venezia, guys. Nah, dulu kita punya Elkan Bagot dan Rizky Ridho dan Justin Hubner di belakang. Nah, itu sempat juga melakukan blunder sehingga kita tidak terlalu kuat di lini pertahanan. Tapi meskipun kita sudah kehilangan Elkan Bagot, kita memiliki pengganti yang cukup sepadan, yaitu hadirnya Bang Jai. Nah, ini semakin membuat Indonesia semakin pede untuk menghadapi Australia. Tetapi Australia juga semakin pede juga. Kenapa? Karena ia tetap menganggap Indonesia hampir samalah kayak Indonesia yang kemarin. Mereka tetap punya asumsi dalam stigma mereka bahwa Indonesia ya nggak jauh-jauh beda lah dengan negara yang pernah kita bantai dengan 4-0. Nah, anggapan ini mungkin bisa menjadi positif bagi timnas Indonesia dan bisa jadi bumerang bagi timnas Argentina, timnas Australia. Karena rasa sepele ini mungkin timnas Australia nanti akan kena batunya karena ia belum mengetahui sesungguhnya Indonesia yang sekarang ini sudah berbeda daripada Indonesia yang di Piala Asia di babak 16 besar yang mereka cukur habis 4-0, guys. Mereka juga dimenang 4-0 kemarin itu juga karena memang kesalahan-kesalahan pemain timnas Indonesia yang melakukan blunder, ditambah lagi juga memang karena bapuknya kita dalam lini depan. Nah, tapi kali ini kita sudah diisi oleh striker-striker yang cukup mumpuni, guys, di lini depan. Kemarin itu kita hanya mengandalkan Rafael Strike dan striker lokal kita. Kali ini kita sudah kedatangan amunisi baru, Bang Orad Mangun, yang mana baru saja mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Ini pasti akan memberikan ancaman yang cukup nyata kepada Australia, guys. Maka dari itu Australia harus berhati-hati sih sebenarnya untuk menghadapi timnas Indonesia kali ini. Apalagi Indonesia sekarang sudah cukup berbeda dengan Indonesia di babak 16 besar. Kita sudah kedatangan Bang Orad Mangun, baru juga Bang Jai. Ditambah lagi yang paling mencolok dalam permainan Indonesia adalah dengan hadirnya Tom Hai. Kemarin belum ada Bang Tom Hai Australia. Kali ini udah ada Bang Tom Hai, the professor. Jadi oke lah, mungkin Australia ini masih menganggap meskipun Indonesia sudah kedatangan berbagai macam pemain diaspora, mereka akan tetap menganggap bahwasanya Indonesia ya tetap Indonesia yang kita tahu. Mungkin kayak kita Indonesia sekarang ini ya mikir kayak Kamboja lah misalnya. Kita kan menganggap Kamboja itu bukanlah tim spesial yang selalu kita kacang-kacangi lah, yang kita selalu ikan-ikani gitu kan. Terus Kamboja melakukan melakukan naturalisasi pemain diaspora, kita pun pasti akan mikir, alah Kamboja. Mungkin berpikir seperti itulah mungkin stigma yang ada di Australia. Tapi ini sebagai momentum bagi timnas Indonesia untuk memberikan kejutan di pertandingan kedua kali ini, guys.
Eh, Apalagi Australia kan saat ini sedang mengalami tren buruk karena mengalami kekalahan di pertandingan pertama bermain di kandang melawan Bahrain. Dan ini menjadi momentum bagi timnas Indonesia yang mana sebelumnya juga alhamdulillahnya berhasil mencuri 1 poin di atas Arab Saudi di kandang mereka di Jeddah. Nah, ini kan ada dua momentum yang sangat berlawanan. Indonesia karena sedang pede-pedenya karena berhasil menahan menahan Arab Saudi 1-1, sedangkan di satu sisi Australia sedang tren buruk karena mereka sedang mengalami kekalahan di pertandingan pertama. Nah, ini juga bisa jadi bumerang bagi Indonesia dan jadi kesempatan bagi timnas Australia. Bumerangnya kenapa? Takutnya kita pemain Indonesia ini karena sudah pernah berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1, takutnya Indonesia terlalu overconfident, terlalu pede, sehingga ini bisa menjadi bumerang bagi timnas Indonesia yang gara-gara terlalu pede malah membuat kesalahan, membuat blunder, terakhir berdampak kepada hasil nanti di pertandingan lawan Australia. Begitu juga dengan Australia. Karena mereka kemarin kalah, mereka tidak akan mau mengulangi kesalahan yang sama. Pasti mereka akan berbenah diri, mengevaluasi di pertandingan pertama, dan pasti akan mencari pelampiasan. Dan mereka sadar, pelampiasan mereka itu ada 3 negara, Indonesia, China, dan Bahrain. Dan sayangnya ketika di Bahrain, mereka menjadi orang yang tersakiti, bukan orang yang menyakiti. Nah, sekarang Australia tinggal punya 2 opsi, yaitu melawan Indonesia dengan China. 2 tim inilah sekarang kesempatan daripada Australia untuk mencuri poin. Apalagi wajib mencuri 3 poin. Karena kalau melawan Jepang dengan Arab Saudi, pasti Australia akan mengalami kesulitan. Apalagi nanti kalau sudah main away. Seperti itu. Maka dari itu, ini bakal menjadi momentum yang tepat bagi Australia untuk mencuri poin. Karena jika Australia gagal mencuri 1 poin pun di melawan Indonesia di GBK nanti, maka bisa dipastikan Australia akan sangat-sangat sulit untuk lolos di Piala Dunia di 2026, guys. Kenapa? Karena sisanya dia tinggal berharap melawan China. Sisa itu dia akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Ini kekuatan yang bisa kita bilang salah satu kekuatan terbaik di Asia. Nah, maka dari itu Indonesia lah sebagai lubungnya yang mereka anggap bisa mencuri poin. Nah, apabila mereka gagal melawan Indonesia, maka fix mereka akan gagal lah, kita bilang, untuk melaju ke babak selanjutnya. Nah, begitu juga aku bilang, karena ini kesempatan mereka untuk mendapatkan poin, pasti mereka akan mati-matian untuk mengalahkan Indonesia apapun syaratnya. Meskipun Indonesia didukung oleh beribuan supporternya, tapi mereka pasti tetap punya keyakinan kuat untuk mengalahkan Indonesia. Karena kalau tidak menang, maka mereka akan sia-sia. Bayangkan, mereka dalam 2 pertandingan harusnya bisa mendapatkan 6 poin, tapi kalau misalnya nanti mereka gagal menang, kita buatlah seri ya, maka Australia hanya mengumpulkan 1 poin dari yang harusnya bisa 6 poin. Ini merupakan suatu kehilangan poin yang cukup besar, guys. Sebenarnya Australia dengan kalahan Bahrain itu sangat-sangat mengerikan bagi Australia, guys ya. Bahrain loh. Dan di kandang mereka sendiri. Dan Australia juga datang ke Gelora Bung Karno ini dalam keadaan pincang karena mereka sudah kehilangan 1 pemain mereka, guys. Nah, ini yang kita takutkan juga di Indonesia karena terlalu pede, terakhir nanti berdampak kepada performa mereka di lapangan. Tapi semoga aja prediksi aku, atau mungkin yang bukan prediksi ya, maksudnya ketakutan aku ini tidak benar, sehingga Indonesia tetap ya tidak terlalu pede, dalam artian tidak terlalu overconfident. Pede wajib, percaya diri penting, tapi tidak terlalu percaya diri itu yang berbahaya. Karena kalau misalnya terlalu percaya diri, maksudnya bukan tidak terlalu percaya diri, maksudnya yang aku takutkan adalah kalau Indonesia ini terlalu percaya diri sehingga mengakibatkan mereka itu lebih arogan, sombong, menganggap Australia tidak berbahaya, sehingga akan menjadi bumerang bagi timnas kita, akan menjadi malapetaka nantinya. Yang penting pesan aku satu, kita tetap melaksanakan seperti apa ketika menghadapi Arab Saudi kemarin, guys, yaitu tetap main ngotot. Meskipun sudah di menit-menit akhir, kita tetap ngotot, tetap konsentrasi, dan tetap solid. Dan untuk Martin Paes, untuk mengurangi blunder-blundernya lagi, untuk mengurangi pamer-pamer skillnya dalam melakukan tenang penalti, karena itu nggak baik untuk kesehatan jantung supporter timnas Indonesia, guys. Yang jelas, tetap kita dukung timnas Indonesia untuk berlaga di partai hidup mati ini ya. Karena setiap pertandingan aku bilang ini adalah pertandingan hidup mati, guys. Luar biasa. Karena apa? Karena
setiap pertandingan harus wajib ada dapat poin. Mungkin kalau lawan Jepang kita mungkin ya nggak dapat poin nggak apa-apa, yang penting jangan kalah telak. Tapi selain daripada Jepang, kita wajib mendapatkan poin. Arab Saudi aja kita bisa mendapatkan poin, maka dari itu di lawan Cina dan Bahrain kita wajib mendapatkan poin juga guys, seperti itu. Nah, menarik kita pantau bagaimana sih jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Australia nanti. Kalau prediksi aku, ini catat ya, prediksi aku Indonesia menang dengan skor 1-0. Kalau misalnya ini benar videonya 1-0, maka wah keajaiban ya kan. Tapi kayaknya Indonesia pasti akan ada kebobolan dan Indonesia pasti juga akan membobol kan. Membobol maksudnya gitu guys. Apalagi ini kan main di hadapan puluhan ribu supporter di GBK, pasti Indonesia akan lebih ngotot mainnya, akan lebih semangat dan akan lebih on fire. Tapi takutnya kayak menghadapi Irak kemarin guys. Indonesia karena terlalu over PD main lawan Irak, malah bapuk gitu kan. Di babak pertama kita oke, pas di babak kedua kita ada blunder, terus jadi kesalahan dan terakhir kita kalah. Nah, itu yang aku takutkan ketika melawan Australia nanti. Kita terlalu pede, main pertama bagus, kita menyerang, kita ambil alih permainan, kita ambil kendali permainan, tapi pas karena buntu, kita frustasi dan kita diserang balik dan kebobolan, terus bertahan hingga akhir, maka Indonesia kalah 1-0. Itu yang aku takutkan. Yang penting aku rasa saat ini adalah bagaimana Indonesia menanamkan mental, meskipun nanti Indonesia tertinggal terlebih dahulu, Indonesia wajib tenang dan tidak panik. Itu aja sih. Karena aku takut Indonesia kalau udah ketinggalan ini panik. Karena terlihat Indonesia selalu menang itu ketika Indonesia selalu atau Indonesia bisa main bagus itu kalau misalnya Indonesia selalu cetak gol terlebih dahulu. Tapi ketika Indonesia sudah kebobolan terlebih dahulu, kebiasaan Indonesia akan sulit untuk mengejar ketertinggalan dan bahkan bisa kalah guys. Seperti itu. Mungkin itu aja sih mungkin analisa aku dan ya pendapat aku tentang timnas Indonesia pada pertandingan yang akan datang guys. Oke, see you next time. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.